Bercerai, karya Nova Iren Saputra. Part 24, kembali ke kota kelahiran. Cinta itu tulus dan suci. Itulah yang dirasakan Aditya. Walaupun ia tidak berada bersama sang ayah kandung yang seharusnya memberikan kasih sayang kepadanya, tetapi ia dapat merasakan kebahagiaan itu dari ayah sambung. Hari ini ulang tahun Aditya yang pertama dan bertepatan dengan usia kehamilan Tiara yang ke-6 bulan. Perayaan pun terjadi di rumah orang tua Arya dengan meriah. Arya dan keluarga selalu menunjukkan kasih sayang yang tulus kepada anak sambungnya tersebut. Aditya tampak bahagia berada di tengah-tengah orang yang sangat menyayanginya. Tiara juga selalu bersyukur memiliki keluarga baru yang tidak hanya mencintai dirinya, tetapi juga Aditya. Ia merasa menjadi wanita yang sangat beruntung karena dipertemukan dengan orang-orang baik. Aditya terlihat lelah setelah perayaan ulang tahunnya selesai. Ia pun akhirnya terlelap. Arya dan Tiara memperhatikan wajah Aditya yang tersenyum saat tidur. Melihat senyuman itu, Tiara sangat bersyukur karena buah hati tercinta kini sudah makin besar. Sepertinya Adit bahagia banget ya sayang. Arya menebak apa yang dirasakan Aditya saat ini kepada istrinya. Iya mas, tidur aja sambil senyum-senyum. Tiara juga sependapat dengan sang suami. Aku sangat bahagia melihat senyuman itu. Hehe. Oh iya mas, sesuai dengan kesepakatan kita, bulan ini kamu antar aku dan Adit ke rumah orang tuaku. Kamu tahu kalau aku ingin melahirkan di tempat ayah dan bunda. Tiara kembali mengingat apa yang pernah ia bicarakan bersama Arya. Iya sayang, aku pasti nganterin kamu dan anak kita. Arya mendaratkan ciuman di dahi istrinya. Aku juga udah pernah cerita, kalau bukan karena menghindari mantan suamiku dulu, aku pasti melahirkan Adit di rumah orang tuaku. Aku ingin selalu dekat dengan mereka saat masa-masa seperti ini. Aku juga masih trauma dengan kejadian saat melahirkan Adit. Tiara kembali mengingat kelahiran Aditya yang belum waktunya. Iya sayang, aku ngerti. Papi dan mami juga gak merasa keberatan dengan keinginanmu. Mereka sangat paham. Terima kasih mas. Tiara pun menyandarkan kepala di bahu suaminya. Arya sangat mengerti dengan keputusan sang istri. Ia pun tidak ingin menolak permintaan wanita itu. Satu hal yang menjadi harapannya adalah melihat Tiara bahagia dan tetap semangat dengan kehamilannya. Oleh sebab itu, Arya tidak ada niat sama sekali menolak keinginan Tiara. Ia percaya bahwa apa yang diharapkan sang istri merupakan yang terbaik untuk mereka. Arya tetap bahagia walaupun Tiara meminta melahirkan di kota kelahiran wanita tersebut. Sementara itu, Bayu tampak bingung di ruangan kerjanya. Laki-laki itu masih sering mengalami mimpi yang sama dan bahkan makin sering. Dalam bawah sadarnya, Bayu selalu memangku seorang anak laki-laki yang terlihat sangat dekat dengannya. Akan tetapi, setiap Bayu menceritakan mimpi tersebut kepada ibunya, wanita parubaya itu selalu memberikan jawaban yang sama. Pertanda Siska akan hamil. Namun, sejak keguguran beberapa bulan yang lalu hingga saat ini, belum ada tanda-tanda Siska untuk mengandung lagi. Bayu pun meraih ponselnya yang ada di meja kerja. Ia tiba-tiba mengingat Rizal, sahabatnya saat masih duduk di bangku kuliah. Bayu ingin bercerita banyak kepada laki-laki yang sudah beberapa hari tidak bertemu dengannya. Halo bro, terdengar jawaban telepon dari Rizal. Bro, kita makan siang bareng yuk. Bayu pun memberikan tawaran kepada sahabatnya. Aku mau sekarang aja bro, lagi suntuk nih di kantor. Rizal pun memberi penawaran Bayu. Ayo kita ketemu di tempat biasa ya.
Bayu pun akhirnya mengakhiri pembicaraan lalu menutup telepon. Bayu segera beranjak meninggalkan kantor untuk menemui sahabatnya di tempat yang telah mereka sepakati. Ia sudah tidak sabar ingin menceritakan apa yang ada dalam mimpinya akhir-akhir ini. Bayu akhirnya tiba di tempat tujuan. Ia pun menghampiri Rizal yang sudah menunggu kedatangannya di meja yang telah dipesan. Bayu segera duduk lalu menceritakan apa yang ia lihat dan rasakan dalam mimpinya. Aneh sih bro, kok bisa mimpi yang sama secara berulang-ulang ya? Aku juga bingung. Rizal ternyata merasakan keanehan tentang mimpi sahabatnya. Itu dia bro, aku pun gak ngerti siapa anak laki-laki yang ada dalam mimpiku. Wajahnya pun tidak terlihat jelas, jadi aku tidak bisa mengenalinya. Ini mimpi langka bro, atau mungkin aja itu pertanda kalau istrimu nanti akan melahirkan anak laki-laki. Rizal memberikan tebakan. Kapan lahirnya bro? Sekarang aja belum hamil. Harus sabar bro, buktinya aku setelah menikah 5 tahun baru memiliki keturunan. Sekarang anakku sudah 2, jarak kelahirannya juga hanya setahun. Aku sih percaya yang namanya keajaiban. Rizal menjelaskan keajaiban yang ia rasakan kepada Bayu. Oh ya, tadi bilang suntuk di kantor, gak ada pekerjaan? Tanya Bayu mengalihkan pembicaraan. Hari ini lagi ingin santai bro. Rizal pun memberikan jawaban sambil tersenyum. Bayu merasa tersindir dengan apa yang dikatakan Rizal tentang keajaiban. Dulu juga Tiara sering mengucapkan kalimat tersebut kepada Bayu. Namun laki-laki itu tidak percaya, tetapi justru terperangkap dalam dekapan wanita lain hingga menyebabkan dirinya berpisah dengan Tiara. Tiara akhirnya kembali menghidu udara di kota kelahirannya. Kemarin sore, wanita itu beserta suami dan anaknya telah tiba di rumah orang tuanya. Tiara merasa sangat bahagia karena setelah hampir 2 tahun, kini dapat menikmati tempat di mana ia dulu menuntut ilmu. Arya yang memperhatikan pancaran kebahagiaan di wajah sang istri merasa turut senang karena dapat mewujudkan harapan wanita tersebut. Tiara sangat bersyukur memiliki suami yang mengerti akan dirinya. Sore ini kita ke taman terdekat dari sini ya mas. Aku udah kangen ingin duduk di sana sambil melihat pemandangan di sekitarnya. Tiara pun mengatakan niatnya kepada sang suami. Iya sayang, apa sih yang enggak untuk istriku? Arya mencubit pelan pipi istrinya. Terima kasih mas. Sama suami sendiri pun selalu aja berterima kasih. Karena kamu itu suami terbaik. Udah mulai berani nih gombal suaminya. Siapa yang gombal? Beneran kok. Arya pun langsung mencium perut Tiara lalu berbicara. Mama Dede udah mulai nakal nih sama papa. Ih gitu aja langsung ngadu. Tiara mencubit pinggang suaminya. Aku cium nih. Arya mendekatkan wajahnya ke wajah Tiara. Siapa takut? Coba aja kalau berani. Tiara sengaja menggoda suaminya. Arya tidak sungkan langsung mencium pipi sang istri. Kedua insan itu pun akhirnya tertawa lalu berpelukan. Ternyata dua pasang mata merasa terharu melihat kemesraan yang ditunjukkan oleh sang anak dan menantu. Pak Arif dan Bu Laras sangat senang melihat kebahagiaan terpancar di wajah Tiara. Sementara itu, sepasang suami istri lain tampak uring-uringan karena mengetahui sang menantu belum mampu mewujudkan harapan mereka. Kedua orang tua itu adalah Pak Agus dan Bu Sandra. Mereka sedikit kesal karena Siska sampai sekarang belum juga hamil. Kenapa ya Pih, nasib kita seperti ini? Dulu Tiara nggak hamil-hamil, sementara Lisa akhirnya hamil, tapi anak orang lain. Sekarang Siska belum hamil juga setelah keguguran beberapa bulan yang lalu. Bu Sandra mengeluh di depan suaminya. Papi juga heran nih, dulu juga Bayu pernah bilang akan berusaha mencari Tiara, tapi kenyataannya malah nikah dengan Siska. Untuk apa mencari Tiara? Wanita itu nggak bisa hamil. Tapi papi lebih menyukai Tiara dibandingkan yang lain. Terserah papi deh.
Bu Sandra kesal mendengar pengakuan suaminya. Bu Sandra merasa kecewa, sedangkan Tiara tampak sangat bahagia duduk di taman bersama suami dan putranya. Mereka menikmati keindahan pemandangan yang ada di sekitar taman. Tiara terpesona dengan adanya perubahan di tempat tersebut. Arya dan Tiara tidak menyadari bahwa Aditya sudah turun dari bangku taman tempat mereka duduk. Kedua insan itu mungkin lupa kalau sang buah hati sudah bisa berjalan sejak usia 11 bulan. Aditya pun melangkah makin jauh dari orang tuanya. Tiba-tiba Arya tersadar dari keseriusannya bersama istri dan tidak melihat Aditya. Ia pun segera mengatakan hal tersebut kepada wanita yang ia cintai. "Sayang, Adit mana?" tanya Arya kepada Tiara. "Adit kemana, Mas?" Tiara bertanya balik dan sangat panik. Sementara itu, Aditya sedang berjalan mendekati kolam kecil di taman itu. Tiba-tiba, seorang laki-laki yang sedang termenung menggagalkan apa yang anak itu ingin lakukan. Ia pun meraih Aditya lalu menggendongnya. "Adit, kamu di mana sayang?" Tiara berteriak memanggil putranya. Tiara melihat ke arah lelaki yang kini menggendong Aditya. Ia dan sang suami pun segera menghampiri orang tersebut. Tiara tidak memikirkan lagi apakah tindakannya sopan atau tidak. Ia langsung mengambil Aditya dari tangan pria itu. "Kembalikan anakku." Tiara pun berhasil meraih Aditya. Akan tetapi Tiara sangat terkejut setelah melihat laki-laki yang tadi menggendong anaknya. Ia tidak percaya dengan apa yang disaksikan hari ini. Bagi Tiara, ini merupakan mimpi buruk. Siapa laki-laki yang bertemu Tiara?